Dunia hitam, tentu syarat dengan hal mistis juga gaib. Kisah ini mengangkat tentang dunia perdukunan yang mengedepankan ilmu sesat, unsur kematian tanpa pengampunan dan landasan taubat. Dan akhirnya, hingga sampai ajal menjemput, bumi masih mendera sang maya. Tahun 2004, tepat aku duduk di bangku kelas 2 SMU di Klaten, Jawa Tengah. Liburan sekolahku kali ini aku pergunakan untuk pulang ke kota kelahiranku di Magelang, yang masih dalam lingkup kehidupan di lereng Gunung Merbabu. Niat hatiku pulang selama 2 minggu liburan akhir semester 2 ini agar bisa melakukan pendakian seperti biasanya jika liburan datang. Namun, kepulangan kali ini ternyata mendapat sebuah kisah yang sangat tragis, melekat erat dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pembantaian seorang dukun cabul yang terjadi di desaku. Jadi awakmu arep mulai Magelang le, gak bantu bapak ibu ngurus catering? Tanya Pak Waluyo, orang tua angkatku. Nggih pak, pilih bapak angsal, kulo mantuk rumiyin. Kalau bapak mengizinkan, saya pulang dulu, jawabku dengan harapan diizinkan. Yo wes sana liburan dulu. Adekmu kalau mau ya diajak, biar silaturahmi dengan keluarga sana, suruh Pak Waluyo. Nggih pak, matur suwun. Jadi aku, Al-Zikro, semasa SMA tinggal di kota Klaten karena diangkat anak oleh salah satu murid Mbah Kiai. Dari SD sampai lulus SLTP, aku ikut menimba ilmu, mondok juga sekolah di salah satu pesantren dekat rumah. Pak Waluyo ini sering menghadiri pengajian rutin setiap malam Jumat yang diadakan oleh Mbah Yai. Aku anak yatim yang hidup dari belas kasihan orang. Ketidakmampuan ibu sebagai orang tua tunggal harus menitipkan anak-anaknya di madrasah. Karena beliau bekerja di luar kota, almarhum Abah sudah berpulang ketika aku masih berusia 6 bulan. Mbah Yai menitipkan amanah pada Pak Waluyo untuk membantuku melanjutkan sekolah sampai tamat SMA. Bukan karena tidak mempunyai pesantren, tapi agar aku lebih mengenal dunia yang sama sekali tidak aku tahu. Selama ini aktivitasku hanya sebatas madrasah, pondok, dan liburan pulang. Setiap hari Sabtu sampai Senin pagi, pulang ke pondok lagi. Jadi setiap kepulanganku hari Sabtu, aku selalu mengikuti jejak langkah abang tertuaku, menanjaki beberapa gunung, masuk hutan sebagai pengisi waktu. Hidupku memang tidak seberuntung anak pada umumnya, tetapi Tuhan menghadiahkan diri ini dengan bisa tumbuh di tengah keluarga yang sangat hebat. Hal itu sudah menjadi syukur yang tanpa terucap dan juga terbayarkan. Di sisi lain, malam itu aku berkemas memasukkan beberapa baju ke dalam tas agar besok bisa pulang, bertemu nenek juga Mas Pur. Andai Mbak Ita bisa pulang dari pondok, pasti bisa melepaskan rindu dengannya. Tiba-tiba ketukan pintu kamar terdengar panggilan Farida, anak gadis satu-satunya orang tua angkatku, memanggil dari luar. Mas, dipanggil bapak, katanya. Iya dek, sebentar, jawabku. Lalu aku keluar menghampiri Pak Waluyo yang tengah duduk menunggu di ruang tamu. Le, lungguh kene, duduk, suruh Pak Waluyo. Nggih pak, kataku lalu duduk di hadapan beliau. Iki sangumu karo Ida. Ini uang sakumu sama Ida. Pesan bapak tidak usah naik gunung ya. Bantu nenek saja ke sawah. Jangan pada pergi. Nasihat beliau terdengar. Nggih pak, jawabku. Ya walaupun sebenarnya keinginan hatiku, liburan kali ini memang ingin menanjak alias muncak gunung, walau hanya yang paling dekat. Ingin kembali memeluk alam yang sudah sangat aku rindukan. Tapi amanah seorang wali tetaplah menjadi wasilah tanpa terbantahkan. Meskipun beliau hanya wali angkatku, tetapi doa serta kasih sayangnya sangat terasa sebagai orang tua sendiri. Apalagi selama ini hanya memiliki Faridah
putri semata wayangnya. Aku dengan Farida juga sudah seperti adik kakak, meski baru 1 tahun tinggal bersama. Kami juga satu sekolah, dan umur kami juga sama, meski lebih muda dia beberapa bulan, hingga menjadi adik buat aku. Farida ini selain cerdas, ibadah rajin, kepekaan kebatinannya juga pernah aku jabarkan di kisah Clara Sabrang Lelayu. Namun kisah itu tidak dapat dilanjut karena terlalu berbahaya. Saya juga gak berani bacainnya. Singkat cerita, pagi itu setelah berpamitan dengan bapak juga ibu, kami berdua berangkat naik bus menuju Jogja. Lalu disambung bus jurusan Magelang. Perjalanan tidak lama, hanya 5 jam pun sampai. Yang bikin lama karena kami harus singgah dulu di kota. Selain memutari pasar Jowinangun, Pecinan, kami juga singgah di alun-alun kota, melihat patung pahlawan Pangeran Diponegoro. Saat hari hampir sore, baru kami naik angkutan umum sampai ke rumah. Sambutan bahagia dari sang nenek sangat terasa tanpa terbantahkan ketika cucunya pulang. Bule beserta keluarganya juga menyambut dengan rasa syukur tanpa berkata. Apalagi melihat Farida yang kali ini ikut pulang. Seperti kehadiran ratu bagi mereka, karena jasa orang tua Farida terhadap keluarga dan terutama untuk diri ini pribadi. Bapak kalian Ibu Sami sehat, Nduk? Alhamdulillah, kerso tuwi simbah, ucap nenek dengan senyumnya. Bapak juga Ibu semua sehat, Nak. Alhamdulillah mau melihat simbah. Lalu pun aku menjawab. Lalu Farida pun menjawab, Alhamdulillah Nek, semua baik, sehat. Nenek bagaimana kabarnya? Dus pundi parwotasipun? Kados pundi pawartosipun? Nggih, simbah sehat. Alhamdulillah, jawab beliau memberitahu kabar dirinya. Desa kami walau letaknya dekat dengan jalan raya, jurusan Magelang ke Salatiga nih, dilewatin. Kalau sudah mendekati maghrib, lalu lalang kendaraan sudah bisa mulai dihitung dengan jari. Apalagi setelah malam, suasana terasa sepi, adem, dan tenang. Jauh berbeda dengan di Klaten yang seakan memang tidak ada henti dari keramaian. Setelah duduk ngobrol dengan keluarga, sebelum manjing waktu maghrib datang, aku bergegas mandi, kemudian bersiap-siap untuk pergi ke masjid desa bersama nenek juga Ida. Masku masih belum pulang, katanya sedang membawa tamu melakukan pendakian ke Ungaran. Bikin iri sih. Tetapi pulangku kali ini tidak mengantongi restu untuk mendaki. Malam harinya, kami lewati waktu ngobrol bercengkrama bersama, mendengarkan pituah kesepuhan dari nenek, sambil menemani beliau menganyam tikar. Maaf salah ya. Sambil menemani beliau menganyam tikar, hingga semua masuk kamar masing-masing untuk beranjak tidur. Dan subuh kembali membangunkan kami, siap menjalani hari. Jogging pagi yang selalu jadi rutinitas tiap pagi selalu aku lakukan untuk menjaga stamina diri. Karena olahraga yang gampang dilakukan hanya itu. Kalau tidak sempat pagi diganti sore hari. Saat melakukan aktivitas itu, aku melihat 2 julangan gunung tinggi menghias alam, merapi dengan asap yang membumbung ke langit, merbabu dengan gagah berdiri di sebelahnya. Saat jogging aku bertemu dengan Ari, sahabat masa kecilku. Alhasil, aku malah menghentikan joggingku dan memilih mengobrol dengannya. Kapan Bali bro? Tanya Ari, sahabat kecilku. Bro, wingi, kemarin sore tiba di rumah, jawabku. Kabare, lak yo sehat toh? Tanyanya sambil menyodorkan rokok ke arahku. Sehat, Bagas waras. Sekolah kamu bagaimana? Tanyaku padanya. Yo, biasa wae. Sekolah tetap koyo biasane, jawabnya. Kami berdua duduk di atas jembatan menikmati rokok sambil ngobrol dengan keseruan masing-masing, menceritakan berbagai pengalaman. Aku memang merokok dari kecil. Hal ini sangat tidak bagus
dan jangan dicontoh ya. Nakal merokok ini dimulai setelah sunat kelas 3 SD sampai saat ini. Jangan ditiru. Tak terasa waktu bergerak dan pagi menghilang. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Aku beranjak pulang. Dalam obrolan tadi ada kisah yang menarik perhatianku. Ari sempat menceritakan soal beberapa bulan lalu ada pengakuan orang. Kabarnya di desa sebelah Geger ada peristiwa tragis, yaitu sebuah pengakuan wanita tengah hamil disetubuhi oleh seorang dukun. Hawa nafsu dan keangkara murkaan yang paling berbahaya adalah yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Karena hal tersulit yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yaitu melawan ego dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita dari Ari, muncul pertanyaan yang mengusikku. Masih ada zaman sekarang orang percaya adanya dukun? Tahun 2004 tuh pada saat itu. Orang pintar yang bisa ngobatin penyakit? Sorry ya. Lanjut. Kenapa masih pada keblinger dengan semua itu? Sementara di puskesmas desa kan buka setiap hari untuk melayani masyarakat. Hari sudah menjelang siang. Aku masih duduk dengan Ida yang tengah membantu nenek menyerut pelepah lidi kelapa untuk membuat sapu. Sesaat aku hanya bengong saat teringat cerita itu. Kok bisa ya dukun menghamili pasiennya sendiri? Kalau hal itu benar-benar terjadi, tentu bisa dipidanakan. Mikir opo le? Tanya nenek. Mau tanya nek, apa benar ada dukun di sini? Tanyaku dengan sang nenek. Lah, mau apa nih? Lah harap opo le? Percaya kok sama dukun? Ucap nenek dengan tetap fokus menyerut lidi. Hanya tanya saja nek. Jawabku merasa tidak enak hati. Walau sekeluarga kami hidup dengan kata sederhana saja, namun soal sakit, kami lebih mempercayakan berobat ke puskesmas atau Pak Mantri, dokter desa, ketimbang mempercayai hal yang namanya orang pintar atau dukun. Mendengar perkataan Simbah tentang dukun, membuat wajah Farida terlihat sedikit kecut. Karena Pak Waluyo juga merupakan orang yang membuka praktek spiritual. Namun dengan ranah yang berbeda, karena berpedoman dengan iman. Melihat hal itu aku hanya diam. Lalu beranjak pamit untuk pergi ke sawah. Walau tidak mengerjakan apa-apa di sana, hanya mencari angin. Dan berharap ada hal seru yang dapat aku lakukan. Kemudian aku meninggalkan Farida dengan nenek berdua di rumah. Setelah berpamitan, aku mengambil golok untuk dibawa dan berangkat menuju sawah. Maaf ya, kepotong. Kita lanjut. Tampak sebagian sawah sudah gundul karena saat ini sudah memasuki musim panen padi. Jadi hanya tumpukan jerami yang membentang di petakan persawahan, dijemur oleh para pemilik. Elang hitam yang terbang berputar-putar menghias angkasa, membawa ingatanku pada masa kecil jika di sini kami semua suka bermain layang-layang saat pulang liburan dari pesantren. Kapan pulang, Kus? Tanya Bude Mona, tetangga nenek yang kebetulan melewati jalan di tepian sawah. Kalau wingi sonten Bude, jawabku dengan menyalami beliau. Nanti mampir ya Gus, katanya dengan ramah. Jeh Bude, matur suwun, jawabku membalas keramahan beliau. Kenapa warga sini memanggil saya juga abangku dengan panggilan Gus? Karena kami masih ada keturunan yang dituakan di perkampungan ini. Dahulu, di mana saat itu semua penduduk sini masih belum mengenal yang namanya agama. Pertama kali orang yang memasukkan agama di sini adalah
kakek buyut dari almarhum Abah. Beliau cikal bakal muslim pertama di sini, yaitu Mbah Mojo Geni. Nama beliau dikenal warga. Dan kisah Mbah Mojo ini sudah saya tuliskan dalam kisah Segoro Geni. Insya Allah nanti saya mau mohon izin sama Gus Ipen ya. Kalau diizinkan akan saya bacakan. Kita lanjut. Saat aku duduk di gubuk pondok di tepian sawah, sambil makan pepaya yang kebetulan masak menggelantung di pohon, Mas Supri datang hendak mencari rumput. Namun ia memilih menghampiriku karena melihatku duduk seorang diri. Wah, santai Mas Al, tanyanya. Maam gendul Mas, hehehe. Jawabku memberitahu juga menawarinya. Kami akhirnya ngobrol dan ngerokok bareng sambil memakan pepaya. Anehnya dari obrolan kami, aku baru tahu kalau ternyata tetanggaku ini sudah lama menunggu aku pulang. Dan kebetulan saat ini bertemu. Ternyata dia punya maksud untuk meminta doa atau amalan. Ia ingin memikat seseorang gadis yang sudah lama dia suka, namun tidak berani untuk mengutarakan rasa itu. Mas Al, kalau seandainya ada doa, nopo jopo montro ingkang ampuh, ajian mantra yang sakti, kulo dikasih ya Mas, kan dengan saudara sendiri. Ucapnya menyampaikan maksud. Loh Mas, lah kan ada dukun sakti di sini, masa mintanya dengan saya? Nggak punya apa-apa saya ini Mas, jawabku dengan menahan tawa karena permintaan yang tidak aku mengerti. Lah kalau minta dengan dukun kan beda jalurnya Mas, boten sah, niku ilmu ireng. Mendengar itu hampir tersedak aku menahan tawa yang ternyata sudah tidak bisa dibendung lagi. Keluarlah tawa ini dengan mulut yang aku tutup dengan tangan. Takut pepaya di dalam mulut ini nyembur ke mukanya. Mas, kalau sampean memang suka beneran dengan mbaknya itu, besok sore pergi dengan saya. Jangan takut ditolak. Ucapku untuk membangkitkan rasa percaya dirinya tumbuh. Menurutku, manusia tidak akan pernah tahu rasa orang lain tanpa ditanya. Dan manusia tidak akan pernah terlihat niat tulusnya tanpa ditunjukkan. Untuk itu hal seperti ini hanya membutuhkan mental saja, tanpa perlu doa atau mantra dalam menaklukkan hati. Kembali berserah pada sang penentu. Jika berani menumbuhkan rasa, maka utarakan dengan ketulusan dan kembalikan semua hal kepada Tuhan semata. Setelah merasa yakin dengan apa yang aku katakan, akhirnya dia berpamitan melanjutkan kegiatannya dengan bermodal hati yang lebih tenang, memiliki sedikit keyakinan untuk besok diterima cintanya oleh gadis itu. Sementara aku juga tidak tahu apa yang bakal terjadi, apa diterima atau ditolak. Hanya bisa mendoakan niat baik Mas Supri. Akhirnya aku bisa menyimpulkan jika ternyata sebagian pemuda di sini masih percaya akan klinik, mantra, atau hal magis untuk meluluhkan hati seseorang. Sama halnya mempercayai dukun. Dasar ilmu yang dilihat hanya sebatas ilmu hitam juga putih, sementara belum paham ilmu inti sejati sebagai manusia. Sementara itu, azan duhur berkumandang dari jauh. Aku turun ke sumber air di bawah, di mana hutan bambu rindang itu memiliki sumber air. Dulu aku pernah beberapa kali mandi, juga mencari ikan di sini. Sesampainya di pancuran yang terbuat dari bambu itu, aku mengambil wudhu. Saat mau beranjak lagi balik ke gubuk, tidak sengaja mataku melihat jika adanya sesaji di atas mata air ini. Aku membiarkannya saja karena menurutku ada dua makna. Sesaji untuk bisa dimaknai. Maaf salah ya. Sesaji untuk bisa dimaknai dalam hal positif juga negatif. Mungkin manusia lain yang tidak paham hanya akan menunjuk jika tindakan itu salah karena percaya dan meminta pada setan, sesat, juga tahayul, memberi sesembahan pada astral. Itu jika dipandang dengan pemahaman ilmu yang kurang dan cenderung negatif menilai. Jika dipandang dengan hal bijak dan ilmu positif, manusia memberikan sesaji itu sebagai ungkapan rasa syukurnya karena karunia yang didapat, hingga dia bisa berbagi apa yang dimiliki dengan makhluk lain. Makhluk lain kan ciptaan Tuhan kan,
Binatang misalnya, dengan adanya sesaji itu binatang di sekitar akan menemukan makanan yang manusia berikan, menjadi keberkahan untuk keseimbangan lain. Ya, semua kembali pada sudut pandang masing-masing ya, dan niat orang juga kan masing-masing. Kita tidak bisa menunjuk apapun hal itu salah tanpa mengetahui dasar semua itu. Ini masih panjang ya, sekitar durasi 2 jam kalau nggak salah di Fakta Sejarah. Ini awalannya saya buka di sini ya, di One Anthony. Dan di Fakta Sejarah nanti full version. Teman-teman simak sini dulu ya. Terima kasih sudah nyimak. Channel Anthony pamit. Sampai jumpa ya di behind the scene saya bacakan buat di Fakta Sejarah ataupun di Tony FS. Nanti saya upload di sini. Di belakang layarnya. Maksudnya prosesnya gitu ya. Sampai jumpa. Makasih ya. Assalamualaikum. Saya pamit.